보세요. 얼마예요? 장난치나 아저씨. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kali ini Nobar akan menceritakan sebuah movie berjudul Champion yang dibintangi oleh paman saya, yaitu Ma Dong-seok atau Mamang Don-lee. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang anak yatim yang ditelantarkan orang tuanya di negara Amerika. Sampai akhirnya dia berhasil membuktikan bahwa dia mampu menjadi seorang juara dunia dan dikenal banyak orang. Oke, langsung saja kita ke alurnya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Film berawal dari seorang security bernama Mark yang sedang berjaga di sebuah bar. Bersamaan dengan itu, seorang pemuda bernama Jinki membuat kerusuhan di sana, yang ternyata Jinki adalah teman dari Mark. Jinki memohon kepada Mark untuk bermain satu game untuknya, karena ia tidak bisa pulang ke Korea dengan tangan kosong. Karena kasihan, Mark pun menuruti permintaannya, dan ia pun adu panco di dalam bar tersebut. Terlihat Mark cukup mudah untuk memenangkan pertandingan panco tersebut. Namun masalahnya mereka dan bosnya tidak menerima kekalahannya, sehingga terjadilah sedikit baku hantam di sana. Sedangkan Jinki melarikan diri bersama uangnya dan berjanji akan menghubungi Mark setelah tiba di Korea. Akibat kejadian tersebut, Mark dipecat dari sana karena telah mempermalukan pemilik bar. Mark yang kesal karena dipegang-pegang, ia pun memelintir tangan si bos dan berlalu pergi. Setelah itu ia bekerja sebagai keamanan di sebuah supermarket yang membuatnya selalu mengantuk karena tidak terbiasa. Di saat itu Jinki menghubunginya dan menyarankan untuk kompetisi panco di Korea dan hadiahnya pun cukup besar. Setelah berpikir sesaat, akhirnya Mark memutuskan untuk pergi ke Korea. Karena itu adalah peluang emas dan mungkin akan merubah nasibnya. Karena sebenarnya Mark merupakan atlet panco yang telah mendapatkan banyak medali. Setibanya di Korea, Mark jemput oleh Jinki dan membawanya ke tempat makan. Di sana Mark makan dengan lahapnya hingga menghabiskan beberapa porsi. Lalu Jinki meminta Mark untuk mendekati seorang mafia sponsor olahraga bernama Yu Chang-soo agar ia bisa mengikuti kompetisi. Setelah itu Jinki membawa Mark keliling Korea untuk bersenang-senang. 보세요. 얼마예요? 투어도 하고 클럽에서 스트레스 풀고. Di malam harinya Mark beristirahat di sebuah hotel. Di sana terdapat sebuah ponsel yang menunjukkan alamat ibunya. Di lain sisi, Yu Chang bersama tangan kanannya yang bernama Kim sedang menagih uang keamanan di sebuah pasar. Di sana terlihat juga Jinki yang memantau mereka dan kemudian ia berpura-pura menjadi seorang pebisnis. Hal tersebut bertujuan agar Yu Chang mau bekerja sama dengannya. Akan tetapi ia malah digantung terbalik oleh mereka. Kemudian Jinki menceritakan tentang Mark yang merupakan atlet panco terbaik dan semua kelebihannya, sehingga membuat Yu Chang tertarik. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama, tapi mereka harus menaati peraturan Yu Chang. Keesokan harinya Mark pergi ke alamat ibunya. Setibanya di sana, ia tampak kebingungan setelah melihat kedua anak kecil yang ternyata itu adalah rumah mereka. Di saat yang bersamaan, Jinki menelponnya dan ingin bertemu dengan Mark, sehingga ia pun segera pergi dari sana. Kedua bocil ini bernama Junhan dan sang kakak bernama Jungkak. Mereka melapor kepada ibunya yang bernama Sujin kalau ada seorang pria besar yang datang ke rumahnya. Namun Sujin tidak mengenalinya. Di malam harinya Jinki membawa Mark bertemu dengan Yu Chang. Dan di saat pertemuan pertamanya tersebut, Yu Chang dengan berani mengatakan imut kepada Mark. Hal tersebut membuat Mark kesal sehingga hampir saja ia memukulnya. Singkat cerita, pertandingan dimulai. Di sana Mark mampu mengalahkan dua petarung dengan cukup mudah. Seorang investor bernama Sio tampak senang karena hal ini bisa memperoleh banyak keuntungan. Saat di hotel, Jinki memberitahu Mark kalau di pertandingan selanjutnya ia harus kalah di babak kedua karena itu adalah kesepakatannya. Keesokan harinya Sujin melihat foto Mark saat kecil bersama ibunya. Sedangkan Mark sendiri kembali mendatangi alamat ibunya yang kemudian ia diketahui Junha. Di sana Mark menanyakan nama Lee Jung Suk yang ternyata adalah nenek mereka.
Beberapa saat kemudian Mark mengikuti Sujin hingga sampai ke tokonya. Tak lama kemudian ia dikagetkan dengan kedatangan Jinki. Lalu Jinki berniat untuk menghampiri wanita tersebut. Namun, Mark membawanya pergi dari sana. Padahal Sujin telah melihat mereka berdua. Kemudian di saat mereka makan, Junki berulang kali mengingatkan Mark kalau nanti ia harus kalah di babak kedua karena sudah perintah dari Yu Chang. Pertandingan pun dimulai, Mark berhasil memenangkannya. Dan di saat itu juga ia melihat Sujin yang dikasari Yu Chang. Alhasil Mark kembali memenangkan pertandingannya di babak kedua karena kesal dengan Yu Chang. Hal ini membuat Yu Chang kesal karena Mark tidak mengikuti peraturannya. Lalu ia pun menghadang Mark. Namun Mark yang tidak pandang bulu, ia pun mendorong Yu Chang tanpa rasa takut sedikit pun. 형, 우리 그러지 말고 지금 다시 들어가자. 어? 아까 그 여자 때문이지. Setelah itu Jinki menemui Sujin dan di saat bersamaan Yu Chang beserta anak buahnya menghajar Jinki. Beruntung Mark segera datang dan langsung mengajar mereka semua dengan cukup mudah. Tak lama kemudian polisi datang dan langsung membawa mereka berdua. Meski Jinki menjelaskannya berulang kali kalau mereka berdua tidak bersalah. Dan bahkan ia juga menjelaskan kalau Mark adalah seorang atlet panco. Polisi tetap tidak mempercayainya. Sehingga terjadilah adu panco di sana untuk membuktikannya. Beberapa saat kemudian Sujin datang membawa identitas asli Mark sekaligus foto masa kecilnya saat bersama ibunya. Sujin mengatakan mereka adalah saudara dari ayah berbeda, dan pada akhirnya mereka pun dibebaskan. Lalu Junho mengajak Mark untuk tinggal bersamanya. Keesokan harinya Junho memegang telapak tangan Mark yang menurutnya sangat besar. Kemudian Mark membantu Junka membuka pintu yang macet. Lalu Mark memandangi foto masa kecilnya saat bersama ibunya yang membuat Mark teringat masa lalunya di sana. Di saat itu Sujin menasehati beberapa anak sekolah yang merokok, namun mereka malah melawan. Beruntung Mark datang dengan tubuh besarnya yang membuat mereka ketakutan. Sujin mengatakan kepada Mark kalau ia merasa terganggu dengan keberadaannya. Mark yang sadar diri pun segera pergi dari sana, namun saat di luar ia bertemu dengan kedua orang penagih utang. Ia meminta mereka segera pergi dari sana dengan baik-baik, tapi satu dari mereka malah nyolot, sehingga Mark memberikan sedikit pelajaran kepada mereka. Melihat hal itu, anak-anak bertepuk tangan dan mengajak Mark makan bersama. Karena kasihan, Mark pun tidak jadi pergi dari sana, karena ia ingin melindungi mereka dari orang-orang penagih hutang. Di saat itu Mark membuatkan makanan untuk mereka. Namun anak-anak tidak menyukainya, karena memang tidak enak. Kemudian Mark yang tidak mempunyai uang mengajak mereka ke tempat prasmanan supaya bisa makan gratis di sana. Di sisi lain, Jinki menghubungi temannya yang merupakan seorang wartawan. Esok harinya Sujin melihat kedua anaknya yang tampak begitu senang karena mendapatkan sebuah botol di acara prasmanan tadi malam. Beberapa saat kemudian, kedua penagih hutang kembali datang. Namun saat melihat Mark, mereka langsung pergi dari sana. Kemudian Mark tanpa sengaja melihat Sujin yang berganti pakaian. Saat di luar, Mark menghampiri kedua penagih hutang yang masih berada di sana. Di tempat lain, Yu Chang membahas teman tim yang bernama Pars. Pars adalah seorang atlet panco yang sekarang berada di penjara. Ia menyukainya karena dia sangat kuat dan suka menghancurkan tangan lawannya. Kemudian Mark yang tengah bersantai didatangi Jinki dan anak-anak. Jinki memberitahu Mark kalau ada turnamen baru di Busan. Jinki sengaja mengajak anak-anak agar membujuk Mark untuk pergi ke Busan. Esok harinya mereka semua pergi ke Busan. Di perjalanan, Sujin bercerita tentang suaminya yang tewas karena kecelakaan di tempat turnamen. Terlihat seorang atlet panco nomor 1 di Korea bernama Chomo sedang bertanding. Setibanya di sana, ternyata teman kameramen Jinki telah bersiap di sana. Di pertandingan itu kameramen hanya berfokus kepada pertandingan Mark. Dan pada akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan susah payah. Karena Chombo bukan hanya kuat, tapi ia tahu tentang teknik panco. Setelah itu Mark makan bersama dan bersenang-senang. Sehingga Sujin bahagia melihat anak-anaknya menyukai Mark. Di malam harinya Sujin menghampiri Mark yang sedang sendirian dan mengajaknya pergi ke makam ibunya. Namun Mark menolaknya karena ia masih beranggapan kalau ibunya menelantarkan Mark. Esok harinya berita mengabarkan tentang data diri Mark dulu sampai sekarang yang memenangkan banyak medali. Di saat itu Junka meminta sepatu kepada ibunya. Namun Sujin malah berpura-pura mengangkat telepon. Sebenarnya tujuan ingin memberikan kejutan, tapi Junka sudah keburu pergi dari sana.
Mark kemudian membawa sepatu tersebut kepada Jungkook karena ia tidak ingin Jungkook bersedih. Singkat cerita, Mark dan Jinki pergi berobat tradisional akupuntur untuk menyembuhkan rasa sakit di tangan Mark. Setelah itu Jinki menemui ayahnya yang sedang bekerja sebagai security. Jinki bercerita kepada Mark kalau ayahnya telah bangkrut ditipu karena dulunya mereka adalah orang kaya. Di perjalanan pulang, seorang bocil terus memandangi Mark sehingga Mark bertingkah aneh yang membuat pegangan tangan bis itu putus. Setibanya di rumah, Mark membawakan ayam untuk mereka. Kemudian juga memberitahu Mark kalau neneknya pernah mengirimkan email sebelum meninggal. Sedangkan Jinki sendiri menemui Yu Chang, namun ia diusir karena Yu Chang telah memiliki pemain baru bernama Pars. 자꾸 이러시면 나중에 딴소리 하지 마세요. Di sisi lain, Mark yang tengah membaca email dari ibunya yang ternyata Sujin bukanlah adik kandungnya. Sujin hanyalah orang lain yang dianggap anaknya sendiri oleh ibu Mark. Keesokan harinya mereka pergi untuk liburan, namun perjalanan terhenti karena pengendara lain yang ugal-ugalan hampir membuat mereka celaka. Bukannya minta maaf, pengemudi tersebut malah mencaci maki Sujin, begitupun dengan Jinki. Setelah Mark keluar, pengemudi tersebut menjadi ciut dan meminta maaf, lalu membawa Mark ke makam ibunya. Di sana Mark mengatakan kalau Sujin bukanlah adiknya, melainkan hanya orang lain yang dianggap anak oleh ibu Mark. Sujin mencoba untuk menjelaskannya, namun Mark yang sudah terlanjur kecewa karena merasa dibohongi. 다 필요 없고 너도 가 이제. 진기, this is all of because you're like my brother to me, man. I had enough, man. Sejak saat itu Mark hanya fokus untuk berlatih agar bisa menjadi juara pertama. Beralih ke Jungkook dan adiknya yang terus memikirkan Mark. Sedangkan Sujin sendiri tidak bisa berkata apapun karena ia paham dengan kesalahannya yang telah ia perbuat. Di lain sisi, Mark pergi ke tempat kompetisi yang membuat Jinki sangat senang. Mereka juga disambut oleh geng Chombo. Di saat yang bersamaan, Yu Chang datang dan dengan yakin Pars akan mengalahkan Mark. Saat pertandingan akan dimulai, Mark ditanya tentang ibu dan keluarganya oleh wartawan. Namun Mark hanya terdiam. Beberapa saat kemudian pertandingan pun dimulai. Terlihat Mark dan Pars mengalahkan semua lawannya dengan begitu mudah. Sedangkan Junho dan kakaknya berangkat ke pertandingan tanpa sepengetahuan ibunya. Di saat itu investor Seo mulai cemas karena Mark terus memenangkan pertandingan. Lalu Yu Chang menenangkannya karena ia mempunyai cara lain yang ternyata Yu Chang telah menyogok Jinki dengan uang yang sangat banyak. Meski awalnya Jinki menolak, namun pada akhirnya ia menerima uangnya karena teringat dengan hutang ayahnya. Sementara itu tangan Mark sedikit cedera, namun ia terus bertarung supaya bisa meraih gelar juara. Saat istirahat, Jinki memberitahukan perihal penawaran Yu Chang. Tapi Mark malah meminta Jinki untuk mengembalikan uangnya karena ia telah berjanji kepada anak-anak untuk menjadi juara. Scene beralih ke Jungha dan kakaknya yang tidak diperbolehkan masuk. Beruntung di sana ada teman Sujin bernama Doyeon yang membawanya masuk sekaligus menghubungi Sujin kalau kedua anaknya berada di pertandingan. Sujin pun segera pergi menyusul mereka. Di saat itu sekilas Mark melihat kedatangan Junha dan kakaknya yang menyaksikan pertandingan. Setelah itu ia pun bertanding melawan Chombo yang membuat para juri dan penonton terkagum-kagum. Karena baru kali ini pengikat tangan yang begitu kuat putus oleh mereka. Dan pada akhirnya Mark berhasil mengalahkan Chombo dengan bersusah payah. Di saat itu Mark melihat Jinki yang langsung pergi dari sana. Ternyata Jinki mengembalikan uang sogokan Yu Chang sehingga membuatnya dihajar. Beruntung Mark segera datang dan langsung mengajar mereka semua. Dan kini pertandingan final pun akan segera dimulai. Sementara itu Sujin terus berlari agar tidak melewatkan pertandingan Mark. Di awal pertandingan Pars berbuat curang dengan memelintir jempol Mark. Saat melihat kedatangan Sujin membuat Mark kembali bersemangat untuk menjadi sang juara. Setelah mengalahkan Pars, Mark menyampaikan pesan bahagia kepada almarhum ibunya. Dan ia juga menganggap Sujin sebagai keluarga baru yang selalu menemaninya. Beberapa waktu kemudian Mark kembali mengikuti pertandingan, namun kali ini bukan hanya di Korea melainkan pertandingan dunia yang ditonton jutaan orang dan film pun tamat. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Kamsahamnida.